Welcome to Boat Chanel. Di atas 10 menit manggil. Iya. Bu Isa, saya langsung yes, waktunya bicara. Gitu. Latihannya gitu. Latihannya gitu. Itu yang saya sosialisasi sama ibu-ibu, latihan kayak gitu. Iya. Nah, terus itu tadi kalau dia buka laptop, nonton TV, jangan cemburu. Kenapa? Karena laki-laki waktu ngelihat TV itu dia suka curi-curi pandang terhadap istrinya, apa yang istrinya lakukan. Karena kita heboh tadi karena korpus kolosumnya tebal, lari sana lari. Itu laki-laki seneng lihatnya. Asal tidak ngomel. Iya. Kan dia lihat. Cukup pakaian seksi aja kali ya. Iya, iya. Itu di kamar. Ya kan? Itu di Iya, kamar iya. kan. Kalau misalnya kita tuh suapin anak makan Iya, sambil iya. ketawa. Seneng dia tuh. Nah, seneng laki-laki ngeliatin. Oh, Atau gini. hebat istri gua. Iya, iya. Masak ya. Iya, iya. Kan Mas Emil mungkin tanpa sadar sering lihat. Terus seneng Iya. juga bahwa dia sama istri saya sama anak saya nggak berantem. Anaknya lari-lari tetap dia kasih makan. Atau laki-laki seneng gini, ayah, lihat deh, ya, pinter banget dia gitu. Tanpa harus ganggu dia duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Ini persoalan. Apalagi diusir dari duduknya itu. Iya, jangan, biarin aja. Karena dia akan, kan itu otak tanggung jawab tuh hipotalamus ya. Misalnya dia liatin istrinya lagi ngangkat, dia langsung nyamperin kok, nggak usah disuruh. Pokoknya laki-laki jangan disuruh sama istri. Nggak mau dinasehatin sama istri, nggak mau disuruh, nggak mau dicela, nggak mau dikomplain. Udah itu aja pegang. Pegang. Insya Allah selamat. Iya, selamat. Masuk surga kita, insya Allah. Surga dunia, surga akhirat. Katanya surga istri itu gampang banget ya Bu ya? Iya. Tinggal ngikutin aja ya, termasuk Iya. ngikutin Hanya apa memang itu tadi, ini Mas, suami. harus belajar. Iya. Harus belajar. Iya. Ya, ini kan masuk kategori jumhur para ulama kan. Ilmuwan kan termasuk ulama kan. Iya, iya. Ya, yang menjelaskan tentang ayat-ayat. Buktinya ada kok ayat di Al-Qur'an. Ya kan? Seperti tadi ya, bahwa memang laki-laki beda sama perempuan. Kemudian kalau istri yang nusyus, istri yang pembangkang harus apa dulu ya, pisah tempat tidur dan sebagainya, kan itu ada ya kan. Atau dan kebalikannya ada suami yang membangkang. Kalau suami yang membangkang jangan dipisahkan, jangan tinggalin. Iya. Diajak ngobrol gitu. Tetapi dengan adab tadi, jangan depan orang, itu paling pantang deh. Jadi misalnya kan banyak tuh istri-istri suka, misalnya suami sama temennya suka ngejokes gitu kan. Iya, dia nyalain Bercanda, suaminya ya. Terus kadang-kadang suka Iya, iya. ada cerita-cerita yang sebetulnya tuh mari mengarang kan. Iya, iya. Nah mungkin istrinya terlalu sering ikut taklim, takut suaminya bohong. Itu laki-laki nggak suka. Ya, saya ada tuh beberapa teman-teman atau misalnya adik ipar apa segala macam, saya suka cubit, biarin aja. Tapi dia mau bohong, udah malaikat juga males nyatetnya. Orang lagi ngejuk, diam aja. Kalau perlu ketawa. Iya kan? Iya, iya. Ketawa. Itu beda banget ya. Saya sejak 2006 baca bukunya Alan, terus 2010 Luan Rizendin tadi merubah strategi. Itu asik banget. Asik banget. Dan suami saya sekarang gini, belajar sama Dokter Aisyah. Gitu, belajar sama Dokter. Karena dia udah merasakan manfaatnya. Iya, walaupun dia nggak pernah ikut seminar, Mas, nggak Iya. pernah. Selama bertahun-tahun saya seminar ada cuman sekali apa dua kali ya. Selama bertahun-tahun saya seminar ada cuman sekali apa dua kali ya. Itu pun gara-gara di kantornya. Dia denger, karena dia tahu pasti gue jadi contoh. Pasti gue jadi contoh nih. Nah, itu jadi yang harus ngertinya itu. Terus satu lagi Mas, dua lagi tuh hipotalamus, pusat tidur. Jadi dulu saya baper. Kalau ngobrol di tempat tidur, belum selesai ngobrol, udah tidur. Iya, iya. Kan pusat hipotalamus itu bayangin, pusatnya jaga keamanan termasuk keamanan ekonomi bersamaan dengan pusat tidur. Artinya kalau udah capek kerja, otomatis kan dia akan tidur cepat. Itu gitu. Jadi dulu saya baper gitu, merasa bahwa tuh kan saya ngomong dia tidur. Tadi kalau WA cuman oka gitu. Ini kapan ngomong ya kan gitu kan? Mohon maaf, ini apakah termasuk, mungkin ya kita nggak apa-apa, nih, channel saya yang nonton orang dewasa, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan Bu Iya. ya? Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Iya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Oke. Ya. Dan langsung tidur lagi. Tidur lagi. Kalau yang itu karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik. Endorfin naik. Ya.
Jadi kayak orang Endorfin itu apa? Yang kesenangan Iya, ya? senang. Itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau. Putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Oke. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang apa namanya? Pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu tuh suka sebel kan ditinggal tidur. Enak aja loh. Udah tidur dibangun, udah bangun ditidurin gitu ya Bu ya? Iya. Udah tidurin ditinggal tidur lagi. Iya, makanya kita ngomel atau nyubit. Iya. Nah, padahal si suami lagi flashback tentang layanan istrinya. Nah, kalau dicubit ganti perempuan di sini. Itu kayak switch gitu ya. Sama suruh switch. Rugi sendiri loh. Sama suruh. Makanya biarin aja. Oh, aku yang dipikirin. Malah kalau perlu doain itu aku. Itu seru tuh sebetulnya kalau udah tahu tuh. Jadi tenang aja. Walaupun memang kita karena korpus kolosum yang tebal tadi, dia ada lanjut lagi di kanan kirinya tuh di atas sini nih Mas, namanya amigdala. Apa lagi? Amigdala itu tempat yang akan memunculkan emosi marah, kesal, jengkel, sedih. Kiri kanan? Ya di sini, persis di sini. Jadi ini kalau dibor ke dalam, antara titik ini sama ini di depan ini gini, nyambung. Itu ada amigdala besarnya kayak buah almond. Disitulah yang nanti menstimulasi emosi yang negatif, dan disitulah memori negatif muncul. Ya, tersimpan. Nah, perempuan karena amigdala itu dipegang oleh korpus kolosum yang tebal, iya. maka sering banget mengakses memori lama yang sebetulnya sudah dibicarakan. Yang orang-orang bilang itu ngerepet tuh kesana ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa kalau kita mau misalnya membahas kekesalan yang hari ini, jangan lama-lama. Karena kalau udah di atas 15 menit, 30 menit, dia mengakses amigdala untuk buka yang 3 bulan yang lalu. Kalau Anwar Fuadi bilang istri saya itu dulu dia bilang tuh ahli sejarah. Nah, iya makanya dia kan, tahu tuh tahun 67 gua sama cewek mana gitu. itulah. Ahli sejarah. Ya, itu kita semua perempuan begitu. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat, yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu marah begini, deh. kamu dulu. Suami-suami kan, bukannya udah dibahas ya? Bukannya gue udah minta maaf ya? Padahal intinya dengerin aja. Dengerin aja. Karena perempuan nggak bisa diem amigdalanya kalau dia nggak omongin. Dia berputar-putar, nggak kayak laki, berputar-putar. Jadi tipsnya adalah dengerin aja. Dengerin, betul lagi. Terus minta maaf lagi aja nggak apa-apa. Ya udah aku minta maaf lagi. Kita langsung tenang. So simple ya. Simpel banget. Tapi untuk mencapai saling pengertian itu kan butuh waktu ya Bu ya. Butuh waktu. Butuh komunikasi juga ya. Sama itu ya belajar. Makanya saya sering ketemu ya kalau istri-istri ya. Bu Aisyah, salamnya suami saya. Lo kenapa? Ya, suami saya sering banget denger ceramahnya Bu Aisyah terus kasih tahu saya. Tuh dengerin. Bareng lagi. Itu sama kayak dulu saya bawain acara Masih Kagum Cinta kemudian Bu. Kan kita kan sering nasihat-nasihat gitu. Mereka nonton tuh, dia ngomong tuh. Gue nonton sama bini gue tuh. Pokoknya saling sini. Tuh dengerin. Dengerin. Ya, apalagi kan itu kan kayak gambaran otaknya kan. Itu bagus banget waktu Mas Helmi bikin tuh. Bikin lagi Mas. Di sini aja, di ini. TV-nya Mas Helmi aja. Ininya advisernya pasti Bu Aisyah lah. Dulu kita Mbak Re ya. Oh iya, Ibu Win. Keren tuh. Bu, di otak yang sama yang tadi kita bahas, kan ya ini kita sekaligus biar pasangan suami istri tahu gitu ya. Bahwa laki itu kalau dia udah minta untuk dilayani itu, kalau ditolak itu kan bisa macam-macam. Makanya kan kita dilaknat. Dan ada hukumnya secara Islam nggak boleh ditolak kan? Ya Bu. Dilaknat. Karena dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat katanya. Karena kan jadi gini, rupanya ya. Kalau misalnya dilayani, hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi keesokan harinya. Sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi. Gitu. Jadinya dia berkaitan sih. Jadi bertahap sebetulnya dirilekskan oleh Allah. Makan minum dulu, karena dia pusat makan minum. Ada orang misalnya tegang hipotalamusnya, habis makan minum dia udah rileks. Tapi mungkin cuman sepertiga, gitu kan? Terus karena pusat tidurlah dia, rileks kan? Dengan tidur itu. Tapi juga baru sepertiga.
Sisanya hubungan intim suami istri. Suami istri. Ya, walaupun tidak setiap hari, mungkin 3 hari sekali, sepekan sekali, tergantung umur ya kita ya, sama penyakit kronis. Ya kan? Nah, tetapi itu sebetulnya untuk melenturkan kembali pusat menjaga keamanan tadi. Sehingga itu tadi dia akan menjadi seorang hero kembali gitu. Itulah kebutuhannya sebetulnya. Itu yang terutama hubungan suami istri, kalau ditolak, laki-laki itu bisa marah, bisa uring-uringan ya Bu ya? Karena hipotalamus juga tuh bagian dari limbic system, otak yang nanti mengatur emosi gitu. Uring-uringan. Karena dia nggak bisa kerja apa-apa. Kan ya, kecuali memang istrinya ada kendala syar'i, misalnya menstruasi, habis nifas, sakit. Nah, inilah kan sebetulnya kalau misalnya sakitnya kronis pada perempuan kan ada jalan untuk berpoligami kan, seperti itu kan. Karena memang hipotalamus 2,5 kali lebih lebar, Mas Helmi. Kita tuh kecil. Makanya saya juga mengerti ibu-ibu yang merasa, aduh aku nggak butuh kok itu. Iya. Gitu ya. Itu betul Ibu ya. Jadi hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki-laki, karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Gitu. Ya kan? Nah, terus perempuan juga merasa, aku tuh belum tidur. Karena kan pusat tidurnya kecil. Padahal sebenarnya udah tidur sebetulnya. Perempuan tidur, jadi ada penelitian dari Dr. Gutenberg gitu ya, dari Pennsylvania University. Laki-laki kalau tidur dipasangin EEG, listriknya 70% off, 30% on. Perempuan tidur 90% listriknya on. Walaupun tidur? Tidur. Jadi perempuan waktu tidur, dia dengar semua apa yang ada di sekelilingnya. Gitu. Itu yang sensitif sekali Bu ya? Itu yang perempuan merasa, aku tuh nggak tidur, aku tuh kurang tidur. Saya juga begitu tadinya. Lama-lama saya mikir, emang tidur kita tuh cuma sebentar itu gitu. Kita harus disuruh Allah mendengarkan, yaitu tadi kalau anak sakit. Ini naluri penjaga tenda di perburu sarang. Ya sarang. Suami mendengkur kita dengar gitu. Laki-laki emang nggak dengar, bukan nggak mau. Bukannya nggak peduli ya? Iya. Tapi uniknya Mas, yang 30% listriknya nyala itu untuk mendengarkan kejadian-kejadian di luar rumah. Cuman sayangnya sekarang kamar pakai AC kan, kedap. Kalau laki-laki zaman dulu karena nggak kedap, oke, anaknya nangis nggak dengar, tapi alarm mobilnya bunyi, dia loncat. Nah ini lagi perempuan merasakan, anaknya nangis aja nggak dengar loh, mobil aja lo dengar, matre banget lo ya. Mulai nih kita gitu-gitu, ribut lagi. Matre lo ya, motor aja lo dengar ya, anak lo berantem. Padahal laki-laki, emang anak nangis? Ya nggak dengar. Iya, sesekali juga lagi. Jadi Allah tuh memang maha mengatur ya. Pas kita ketiduran, si suami nggak bangun, tapi kan sesekali aja untuk bangunin kita, untuk anak nangis. Kan udah enak sebetulnya gitu. Cuman kita yang berprasangka karena kita sangka dia nggak peduli lah. Ya, kita kan selalu merasa laki-laki nggak peduli. Udahlah nggak dengerin ngomong, udahlah WA cuman oka, udahlah ngomong ditinggalin tidur, udah bangunin ditidur, tinggal tidur. Itulah yang lama-lama jadi bukit kan? Iya. Udah tinggal pencetusnya aja bakar jadi. Gitu. Ya kan sekarang kehidupan pernikahan modern gitu kan nganggap setara gitu ya. Perempuan boleh nolak ajakan suami dan sebagainya. Itu yang saya pikir gimana menurut Ibu? Makanya disosialisasiin tuh hipotalamus. Iya. Saya gitu. Iya. Kan untuk kelangsungan pernikahan kepentingan bersama ya Bu ya. Iya, justru itu. Saya bercermin di kehidupan rumah tangga kami ya. Alhamdulillah udah 31 tahun. Kekesalan yang tadi seperti kekesalan fitrah karena perbedaan kan. Saya nikah 92 sampai 2006 tadi itu kan bertumpuk jadinya kan gitu. Nah, itu tadi ada pencerahan terhadap sosialisasi dari ilmu ini gitu, riset ini gitu kan. Terus kan banyak bapak ibu-ibu gini, kenapa sih kita aja yang terus belajar, suami enggak? Saya bilang, ternyata kalau kita tenang, suami ikut tenang. Oh iya. Jadi suami itu cuma ngikut istri sebetulnya. Makanya kita aja yang belajar. Laki-laki memang nafkah. Karena tadi hipotalamusnya lebar kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang settingan otak laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Biarin dia cari nafkah gitu, cari nafkah. Kita tenang-tenang aja.
Yang penting inti tadi, dia senang kita lihat senyum, nggak dibalas tetap aja senyum. Udah, jangan ganggu dia sudah di kursinya. Ya, mengertilah bahwa kalau dia tidur duluan bukan karena menghiraukan engkau, gitu-gitu aja. Bu, ya mungkin saya belajar dari kasus teman-teman saya, masyarakat. Pernikahan di mana perempuannya, istri, punya yang lebih tinggi lah. Status, penghasilan lebih tinggi daripada suami, itu rentan ya Bu ya terhadap perpisahan ya. Betul ya Bu? Laki-laki nggak bisa, jadi suami... Walaupun kenyataannya begitu ya. Suami tahu nih, pendapatan kita lebih banyak. Atau jabatan jauh lebih tinggi di kantor. Itu. Bawah sadar mereka aja, sudah mulai... Nggak nerima tuh? Iya, nggak menolak. Walaupun dia bilang, saya sih nggak apa-apa gitu. Nggak, bohong itu nggak. Iya. Karena hipotalamusnya Mas. Iya. Karena jangankan gitu. Bawa mobil nih, nyari jalan, udah 2 kali muter, kita mau nanya orang aja laki-laki tersinggung. Karena otomatis bawah sadarnya bahwa istri tidak percaya pada dia. Baru gitu loh Mas, gitu. Ya, atau misalnya rumah bocor, ya kan? Suami sebetulnya udah mikir itu bocor. Terus kata istri, kita panggil tukang aja ya, ini rumah bocor. Itu ditangkapnya oleh otak laki-laki, ya bahwa saya lebih percaya laki-laki lain dibanding kamu. Baru itu, baru itu. Ya, saya baru mengerti bahwa itu hipotalamus. Jadi laki-laki selalu ingin terhadap istrinya, selalu ingin melindunginya sebagai wanita muda yang ringkih, gitu. Nah, artinya kalaupun pendapatan kita lebih banyak, janganlah meremehkan. Karena kita perempuan kadang-kadang keluarnya suka itu tuh. Suka itu laki-laki langsung. Pantang banget. Langsung deh, langsung. Itu yang minta maafnya bisa lama tuh. Bisa lama. Dulu ada film Prancis namanya My Wife is Celebrity. Ya, jadi mereka waktu nikah bareng-bareng, habis itu istrinya jauh lebih tinggi. Waduh Bu, suaminya tiba-tiba bukannya happy gitu, ekonominya keluarga naik, tapi lebih gampang tersinggung. Mau risep ini aja, risep istri lagi dandan gitu, selalu Pak di risep aja. Emang gua pelayan lu apa gitu-gitu ya. Tersinggung banget. Tersinggung. Itu saya juga ngerasain ya. Walaupun kita nggak selet-selet banget ya. Iya. Misalnya jalan. Suaminya pernah disuruh mutu ya Bu ya. Kadang-kadang nggak sopan lagi versi Ibu. Iya. Kalau bukan versi kadang-kadang nggak tahu itu suami kita kan. Nggak tahu. Kan suami saya kan antik ya. Penampilan suami saya antik loh, berbuntut loh Mas. Oh gitu ya. Pokoknya kalau lihat suami saya, orang akan jamaah saya misalnya teman-teman akan lihat, oh itu suami Bu Aisyah ya. Kurang ajar. Siapa buntut pakai jeans saja, gitu kan? Atau misalnya gini, misalnya ke mall kan, selalu tuh kan, Bu Aisyah ya gitu kan ya, gitu ya. Terus dia bercandainnya gini, tuh kan, Bu Aisyah nggak mau pakai masker supaya ketahuan. Itu saya langsung tahu, oh dia nggak suka itu. Mas sejak dari itu saya ke mall tetap pakai masker. Kalau sama dia tapi. Tulis dong, bukan Aisyah gitu tulisan. Biar lengkap gitu. Makanya pakai masker biarin. Jadi dia nggak ada alasan lagi. Sama itu tadi. Pokoknya kalau udah di sampingnya, dia mau cerita sama siapapun, udah nggak ada, jangan bantah, udah. Itu latihan Mas. Demi Allah tuh latihan. Dan harus support. Harus support. Iya. Minimal di depan orang ya. Iya, dia ketawa kita harus ketawa juga. Walaupun nggak lucu. Iya. Jarin aja nanti sampai di rumah, oh itu maksudnya. Nah, cuman itu tadi ada tambahannya kalau kita taklim ya, kita ngaji bahwa itu lakukan itu karena lillahi ta'ala. Karena otaknya yang bikin Allah, ya, yang perintahkan juga Allah. Itu jadinya kan ibadah, jadinya kan naik lagi. Islam tuh dahsyat ya, value-nya, luar biasa ya. Melayanin permintaan suami hubungan badan aja ibadah ya Bu ya. Betul. Dan itu ibadah lah. Iya. Cuman nanti kita selalu tambahkan teknik sebetulnya pada perempuan-perempuan untuk manajemen emosi. Itu saat ini modul saya tentang manajemen emosi itu ibu-ibu seneng banget. Setuju saya. Semoga dibaca banyak orang. Karena gue kemarin dapat konten bagus banget Bu.